kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebelum kita mulai, himbauan kepada panitia supaya aktif mengarahkan di mana yang pengunjung ataupun yang ngaji untuk duduk. Arahkan tempat-tempat yang kosong. Ya. Mohon panitia aktif, jangan duduk. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, malam hari ini judul kita yaitu surga itu mahal. Ikhwah azanallah wa iyyakum, kalau kita bicara tentang mahal, tentunya mahal di sini biasanya suatu ungkapan untuk sebuah harga yang hitungannya memiliki digit yang sangat tinggi. Mungkin kalau kita Indonesia triliun atau triliun-triliun. Dan tentunya ikhwah, surga tidak bisa kita nilai dengan harta dunia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sungguh selendang yang ada di kepala yang menutupi kepala bidadari itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Bayangkan itu hanya selendangnya tok. Tempat cambuk penduduk surga lebih mulia, lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Itu adalah benda-benda yang remeh. Yang ada di surga tidak bisa dibandingkan dengan seluruh harta yang ada di dunia. Kita bisa bayangkan betapa berharganya dunia, betapa berharganya surga, betapa mahalnya surga. Sesuatu yang mahal pastilah akan didapati, akan dicapai dengan sungguh-sungguh. Beda halnya dengan sesuatu yang murah. Benda yang murah mungkin kita dapat di pasar, diobral 3.000 campur odol. Taulah kita bahwasanya ini benda murah. Apabila dia seorang perempuan, dia berdiri di jalan membuka auratnya, taulah kita ini perempuan murah. Harga dirinya sangat rendah. Ketika kita bicara surga, ini adalah sesuatu yang mahal
berarti untuk mendapatkannya juga harus memiliki kesungguhan, keuletan untuk meraihnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin baik jiwanya maupun hartanya, Allah tukar dengan surga. Ikhwah, jiwa yang kita pertaruhkan Allah akan tukar dengan surga. Kalau kita bayangkan diri kita ini plus dengan roh kita, jiwa kita, jika dijual juga tidak akan bisa untuk mendapatkan nilai daripada surga. Oleh karena itu ikhwah azinallahu wa iyyakum, yang bisa mendapatkan surga, yang bisa menggapai surga adalah keimanan yang ada dalam dada kita. Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa seorang mukmin dengan surga. Apakah semua jiwa yang dijual kepada Allah, yang dipertaruhkan kepada Allah pasti akan mendapatkan surga? Jawabannya tidak semua. Bukankah orang yang pertama dihadapkan ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ketika dia dipanggil di hadapan Allah, Allah ingatkan dia dengan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya, dan dia pun mengakuinya. Lantas Allah bertanya, fama amilta fiha. Terus apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Apa katanya? Qataltu fika hatta istashhadtu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu hingga aku tewas. Aku berperang karenamu sampai aku tewas. Lantas apa kata Allah? Kadzabta, kamu pembohong. Innama qatalta liyuqalu lakal jari. Engkau itu berperang agar orang-orang mengatakan dirimu itu adalah seorang pahlawan, seorang jagoan, seorang pemberani. Faqadakil, sungguh sudah dikatakan itu. Orang-orang sudah memberimu julukan pahlawan, pemberani, dan apa saja yang sebagai julukan-julukan hebat. Faqadakil, orang sudah mengucapkannya. Orang sudah memberimu gelar-gelar seperti itu. Dan itu sudah kamu dapatkan. Akhirnya fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Akhirnya dia diseret, telungkup, diseret di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam api neraka. Padahal yang dia telah korbankan adalah nyawa. Ikhwah, nyawa ketika kita korbankan adalah sebuah milik kita yang sangat berharga, tidak ada duanya. Kita tidak punya nyawa cadangan, ikhwah. Beda dengan harta. Ketika kita infakkan seluruh harta kita, selama kita masih hidup, kita masih bisa mencari yang lain. Tapi kalau nyawa, kita pertaruhkan nyawa kita, melayang nyawa kita, tidak ada duanya. Tidak ada nyawa cadangan. Begitupun ikhwah, apabila kita mengorbankan nyawa kita tidak ikhlas karena Allah, la haula wala quwata illa billah, ternyata tempatnya di neraka. Oleh karena itu ikhwah, diri kita ini nggak ada harganya sama sekali jika dibandingkan surga. Yang membuat diri kita berharga itu adalah keimanan, keikhlasan kita, amalan kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwah azanallahu wa iyyakum. Makanya Allah katakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu telah membeli jiwa, telah membeli harta orang-orang mukmin dengan surga, bi anna lahumul jannah. Ikhwah a'azanallahu wa iyyakum. Kita lihat para sahabat. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Amirul Mukminin, siapakah di antara sahabat yang paling pemberani?" Kita pernah mendengar Khalid bin Walid, ya, seorang pahlawan yang tak pernah terkalahkan. Kalau sudah dia memimpin, tak pernah ada sejarah pasukannya dikalahkan. Bahkan pasukan dia yang hanya 3.000 berhasil menandingi pasukan Romawi 200.000 di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Kita pernah dengar bagaimana kehebatan Umar. Tapi ternyata siapa yang paling pemberani? Siapakah yang paling pemberani? Ali bin Abi Thalib mengatakan Abu Bakar. Yang paling pemberani di antara kami adalah Abu Bakar. Kapan itu ikhwah? Di saat perang Badar. Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang berani tetap menjagaku dari gangguan orang Quraisy? Siapa yang berani menjaga tetap ada di sisiku untuk membelaku dari serangan-serangan orang Quraisy? Ikhwah, ini perang pertama sekali, perang Badar. Belum pernah ada pengalaman kaum muslimin perang. Tak ada seorang pun yang tunjuk tangan. Kecuali siapa? Kecuali Abu Bakar. Hanya Abu Bakar yang pada saat itu tunjuk tangan, saya ya Rasulullah, saya akan membela Anda, saya akan tetap menjaga di sisi Anda dari gangguan orang Quraisy. Hanya Abu Bakar. Pemberaninya para sahabat. Mungkin kita nggak begitu mendengar ya keberanian Abu Bakar. Jarang kita dengar. Ternyata para sahabat melihat yang paling pemberani adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia mau berhijrah, Umar adalah orang satu-satunya yang terang-terangan dia hijrah ke Madinah. Dia pergi ke Ka'bah, dia katakan, saya mau hijrah ke Madinah. Barang siapa yang kepengin istrinya jadi janda dan anaknya jadi anak yatim, temui saya di tempat ini. Besok saya mau hijrah. Ditunggu Umar, tak ada yang berani. Sahabat yang lain ikhwah, itu hijrahnya diam-diam. Kenapa? Takut dicegat oleh orang-orang Quraisy. Umar tidak. Silakan temukan saya. Di sini yang ingin istrinya jadi janda dan ingin anaknya jadi yatim, silakan ketemu dengan saya. Tak ada yang berani. Akhirnya Umar bin Khattab pergi. Contoh lain ikhwah seperti Ja'far bin Abi Thalib. Dia adalah salah seorang sahabat yang ditunjuk menjadi salah satu pimpinan perang Mu'tah. Dia ada 3. Salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ikhwah, ketika dia pegang bendera panji peperangan, ditebas tangan kanannya, dipegang dengan tangan kirinya, ditebas dengan tangan kirinya, dipanggul dengan sisa tangannya. Sisa tangannya ditebas lagi ikhwah. Sampai dikepit dengan dadanya begini. Dikepit dengan dadanya, ujungnya tertancap ke tanah. Supaya apa? Supaya bendera pasukan kaum muslimin tetap berkibar. Hingga akhirnya dia pun tewas. Setelah diperiksa mayatnya, jenazahnya, terdapat 90 tikaman semuanya di depan. Antum gak bayangkan ikhwah, gimana kuatnya mereka. Kita mungkin satu set, habis. Sekali set, udah tumbang. 90 coba bayangkan, gimana itu? 90. Semuanya di depan. Tandanya kan dia gak ke belakang. Kalau dia lari, pasti ada yang nikam dari belakang. Ini semuanya di depan ikhwah. Itulah keberanian para sahabat. Khalid bin Walid, bagaimana keberanian? Hadits walal haraj. Silakan bicarakan tentang Khalid bin Walid. Perang Mu'tah. Dia punya 10 pedang.
9 patah. Coba kalau antum punya pisau agak besar dikit, tokokkan ke tiang listrik. Coba, kuat-kuat. Kok nggak 3 kali kebas di tangan. Bukan pisau yang patah, tangan kita yang seleo. Khalid bin Walid 9 pedang patah, bayangkan ikhwah. Antum punya pisau berapa di rumah? Untuk nyembelih lah, parang. 1 kan? Paling 1, itu minjam mungkin ya. Demikian, hanya untuk waktu nyembelih, habis itu nggak ada lagi gunanya. Begitu ikhwah keberanian para sahabat. Ya. Ini semua untuk apa ikhwah? Sampai seperti itu mereka. Itu semua untuk apa ikhwah? Untuk mengorbankan diri mereka mendapatkan surga yang memang sangat mahal. Belum lagi Bilal bin Rabah, Khabbab, Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah yang merupakan syahidah pertama. Ya, dia meninggalnya radhiyallahu anha ditikam kemaluannya karena dia tidak mau murtad dari agama yang sudah dia anut. Demikian ikhwah para sahabat, keberanian mereka itu semua untuk apa? Untuk meraih surga. Untuk meraih surga. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga sementara kalian belum pernah diuji oleh orang-orang seperti orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa, mereka ditimpa kesengsaraan, wad-dharra, ditimpa kesulitan, wazulzilu, mereka tergoncang, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, hingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman dengannya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Begitu para sahabat untuk meraih surganya. Kota infak jangan jalan, nanti jalannya. Agak-agak 15 menit sebelum selesai baru jalan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Demikian para sahabat untuk mendapatkan surga ikhwah. Untuk mendapatkan surga. Bagaimana kesungguhan mereka untuk mendapatkan surga? Jadi apakah surga itu mahal? Ya. Surga itu mahal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah berkata kepada Jibril, Jibril, kamu lihat surga. Setelah Jibril pergi dan dia melihat surga, apa kata Jibril? Ya Allah, kalau begini surga tidak ada seorang pun yang tidak mau masuk surga. Lantas surga itu Allah kelilingi dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Jibril, sekarang kamu lihat surga bagaimana? Pergilah Jibril untuk melihat surga yang sudah dikelilingi dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Apa kata Jibril? Ya Allah, kalau begini surga, saya khawatir tidak ada seorang pun yang sanggup masuk surga. Karena apa? Godaannya, perjuangannya, pengorbanannya itu tidak sedikit. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlaja, barang siapa yang khawatir maka dia akan pergi pada malam hari, di awal-awal malam. Waman adlaja balaghal manzil, barang siapa yang pergi pada malam hari
dia akan sampai ke rumahnya. Maksudnya apa ikhwah? Misalnya ini, kita misalnya punya janji, misalnya sejak kita mau terbang dari Kuala Namu, mau terbang ke misalnya ke Jakarta. Ke Jakarta terbang jam 11 pagi misalnya. Tentu kan kita punya prepare berapa jam kira-kira agar kita sampai ke bandara maksimal paling lambat 1 jam sebelum keberangkatan. Kan kita punya. Baik, oke kita katakanlah 2 jam. Berarti jam 10, 9, jam 8 dia berangkat dari rumah. Atau kalau dia mau lebih hati-hati, jam 7 atau jam 6 dia akan berangkat. Itu namanya man khafa adlaja. Barang siapa yang khawatir terlambat, barang siapa yang khawatir, ya, maka pasti dia akan prepare-nya. Dia akan cepat-cepat berangkat. Wa man ajlaja balaghal manzil. Barang siapa yang dia lebih cepat prepare-nya, lebih cepat perginya, maka dia akan datang, akan sampai ke rumahnya tepat pada waktunya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya apabila seorang khawatir di jalan itu, di jalan yang pada malam hari banyak perampok, maka dia pasti akan segera pergi dengan mempercepat langkahnya. Dia akan sampai ke tempatnya. Kenapa? Karena khawatir dia akan dirampok. Tapi barang siapa yang nggak takut, dia akan santai. Kalau dia santai, apa risikonya? Dirampok. Kalau dia santai untuk pergi ke Kuala Namu, apa risikonya? Ketinggalan pesawat. Kemudian ikhwah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah yang akan dijual kepada kita adalah surga. Artinya mereka yang ingin mendapatkan surga, dia sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dia sudah punya prepare. Dia berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi surganya Allah itu tidak didapati dengan amalan kita, ikhwah. Tapi dikarenakan apa? Dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita yang tahajud rajin, puasa rajin, Masya Allah, berinfak rajin, kemudian kita merasa ini semua bisa aku jadikan untuk menebus surga. Enggak, wallahi belum ada apa-apanya. Amalan yang kita lakukan, ketakwaan yang kita laksanakan, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah cara bagaimana agar Allah itu kasihan dengan kita. Kalau Allah sudah kasihan dengan kita, dia akan masukkan kita surga. Seperti kalau begini ikhwah, kita punya anak, dia minta jajan. Yang si abang minta jajan, ya jajan ya, gitu aja. Yang si adik tak jajan ya, jajan, ayahnya tidak ada respon, gulung-gulung dia, nangis, oh jajan, dicarinya tempat becek, gulung dari situ. Begitu. Iya kan? Tapi yang lebih memungkinkan dikasih yang tadi, ya jajannya, atau yang gulung-gulung tadi, yang nangis-nangis tadi. Hah? Atau nggak pengalaman ya? Demikian, pastilah kemungkinan besar lebih mungkin dikasih adalah anak-anak yang nangis-nangis tadi. Wah. Makanya anak-anak itu ngerti cara menaklukkan hati antum. Apalagi pas datang tamu. Iya kan? Biasanya ya minta 1.000 ya. Begitu datang tamu, ya 10.000 ya. Tahu dia. Ya, ayahnya nggak bisa marah. Kalau datang tamu. Kalau nggak ada tamu 10.000 ya. Bulat. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah surga yang mahal. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan itu sama sekali tidak bisa menebus surga. Tapi itu merupakan modal kita untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kasihan kepada kita. Kita sujud kepada Allah, kita menangis.
pada malam hari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan kita, sehingga kita dipersilahkan untuk masuk ke surganya. Ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan untuk jihad fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu ala raqabah. Satu dinar yang engkau berikan untuk memerdekakan seorang hamba. Wa dinarun tasaddaqta bihi al-masakin. Dinar yang engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Dan satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, sungguh a'zamuha ajran. Sungguh itu merupakan yang paling besar pahalanya. Ikhwah azanallahu wa iyyakum. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli, menjual, ya, membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan imbalan surga. Di antaranya apa ikhwah? Dengan berinfak. Sungguh infak yang paling besar pahalanya adalah untuk keluarga kita. Dan jangan lupa juga Masjid Muwahhidin ya. Jangan lupa juga. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apa hubungannya dengan tarbiyah masalah ini? Ikhwah, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman lantas diikuti keimanan mereka oleh keturunan-keturunan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka di surga kelak. Di surga nanti ayah akan berkumpul dengan anaknya, tapi usia mereka sudah sama. Seorang cucu akan berkumpul dengan neneknya di surga kelak. Namun itu semua jika mereka beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mereka akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah azanallahu wa iyyakum, untuk menjadikan generasi-generasi kita yang soleh dan solehah sebagaimana yang telah kita bicarakan di pertemuan yang pertama, karakter seorang pendidik, seorang pemimpin bagaimana, seorang yang bisa mendidik anak itu bagaimana, maka kita juga butuh perjuangan. Perjuangan apa ikhwah? Untuk meraih surga, untuk anak-anak kita. Apa itu ikhwah? Dana untuk pendidikan anak-anak kita. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ikhwah, kita bisa lihat ya bagaimana di Muslim Dedikasi, antum yang tadinya masya Allah masih jomblo, setelah COVID sudah punya anak satu, jalan-jalan, masya Allah. Ini siapa akhi? Anak kakek udah saya dipanggil kakek sudah. Anaknya sudah satu, masya Allah. Istrinya biasa satu masih memang. Demikian ikhwah, jalan-jalan, masya Allah, kecil-kecil. Ikhwah, itu semua tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab agar dia masuk surga. Bayangkan itu. Kita aja belum tentu masuk surga, tapi kita wajib menjamin keluarga kita agar mereka masuk surga. Makanya kan Rasulullah suruh agar kaum ibu-ibu itu taat kepada suaminya. Kenapa? Tanggung jawabnya sampai ke akhirat.
Nggak bisa kita para suami masuk surga kalau istri kita nyangkut di neraka. Nggak bisa. Allah akan tanya, ini istri siapa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap perempuan ini? Suaminya akan dipanggil. Nggak bisa, ikhwah. Karena kewajiban kita untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, sementara kita sendiri belum tentu masuk surga. Berat. Surga itu mahal, ikhwah. Ya, surga itu mahal. Dan untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang soleh dan solehah, kita perlu dana. Dana tersebut tentunya sesuai dengan kesanggupan. Janganlah kita menjadi orang tua yang pelit. Saya ditanya, Ustadz, anak saya mau melanjutkan kuliah, di mana yang ada gratis, Ustadz? Tidak pernah ada yang nanya saya, Ustadz, anak saya mau masuk kedokteran, di mana gratis? Nggak ada. Ustadz, anak saya mau kuliah teknik, ada nggak yang gratis? Nggak ada. Tapi yang nanya kuliah gratis syariat banyak. Kenapa demikian, ikhwah? Padahal syariat itu yang menyelamatkan dia, keluarganya dari api neraka. Kalau kita nggak berpunya, yaitu qadarullah masyafa'ala. Tapi kalau kita berpunya, kita ingin bersama keluarga kita masuk ke surga. Ikhwah, bro, surga itu mahal, bro. Nggak bisa dengan 1.000, 2.000 masuk surga. Lillahi ta'ala 2.000. Masuk surga, Pak? Iya dong, surga Firdaus a'la. Mintanya surga Firdaus yang paling tinggi. Infak 2.000. Panisada ada 5, uang saus 1.000. Jadi infak yang lewat itu macam ngasih Pak Ogah itu yang untuk belok-belokkan jalan itu. Maunya surga ya kok. Masya Allah. Sementara kalau dia mau beli mobil, dia berupaya, dia Masya Allah, dia cicil, dia tabung duitnya. Tapi untuk masuk surga, ya Allah, bakhilnya luar biasa. Ikhwah, ingat, apa yang kita infakkan itu untuk kita. Apalagi untuk pendidikan anak-anak kita. Sekarang ini ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, pendidikan perlu dana. Sekali lagi, kalau kita sanggup ikhwah, jangan dikira uang yang kita keluarkan untuk menyekolahkan anak-anak kita itu uang hilang. Wallahi enggak, itu infak yang paling besar pahalanya. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Dinarun anfaqtahu al masakin, wa dinarun anfaqtahu liraqabah, wa dinarun anfaqtahu ala ahli, a'zamu ajran. 1 dinar yang kau berikan untuk miskin, 1 dinar yang kau berikan untuk memerdekakan hamba, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang engkau infakkan untuk jalan Allah, dinar yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, termasuk untuk pendidikan anak-anakmu. Berkata Al-Khattab, Imam Khattabi Al-Baghdadi, anfaqa ibnu Aisyah ala ikhwanihi 4,000 dinar fillahi hatta iltaja ila anba'a saqafa baitih. Bahwasanya ibnu Aisyah dia harus mengeluarkan duit untuk pendidikan adik-adiknya. Dia keluarkan 4.000 dinar. Ya. 4.000 dinar sampai kehabisan. Apa yang dilakukan? Dia bongkar atap rumahnya, dia ambil kayunya dijualnya. Demi untuk apa? Untuk pendidikan adik-adiknya yang laki-laki. Jual atap, ikhwah. Kita ketika memberikan pendidikan anak kita yang membutuhkan dana, biaya, sampai nggak kita jual-jual piring, sampai nggak kita jual-jual keset kaki di rumah, jual-jual kasur? Nggak yakin saya. Begitulah kita lihat kesungguhan mereka agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, supaya mudah untuk mendapatkan surga yang mahal itu. Muhammad bin Salam rahimahullah berkata, anfaqtu fi talabil ilmi 40,000. Aku mengeluarkan uang 40.000 dinar. Anfaqtu fi nashrihi 40,000
Dan untuk menyebarkan ilmu ini, aku juga menghabiskan duit 40.000 dinar. Untuk nuntut ilmu perlu duit 40.000 dinar. Untuk menyebarkan ilmu dia juga butuh mengeluarkan uang 4.000 dinar. Bayangkan, dia dakwah tapi uang yang habis. Luar biasa ya, ya, luar biasa. Ini dakwah bukan perdagangan. Ngisi sekali sekian 100.000, kalau nggak kasih besok aduh sakit perut, mencret apa segala macam. Ya. Kemudian ada satu lagi ikhwah yang Masya Allah, ibu dari Robiyah Ar-Ra'yu. Robiyah Ar-Ra'yu ini gurunya Imam Malik. Ya, gurunya Imam Malik, ibu daripada gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik namanya Ar-Robiyah Ar-Ra'yu. Robiyah Ar-Ra'yu. Apa katanya? Saya menghabiskan 30.000 dinar. Ikhwah, 30.000 dinar bukan dirham ya. Dinar itu uang perak apa uang emas? Emas. 1 dinar itu 3,25 gram. Berapa? 4,25. Coba kalikan 30.000. Berapa juta itu? Antum hitung sendiri. Saya yakin kalkulator di HP antum nggak cukup nolnya. Itulah dia habiskan uang untuk membelanjakan uang tersebut untuk pendidikan anaknya. Itulah uang yang ditinggalkan sang suami. Tak lama kemudian datang suami. Kata suaminya, "Dek, mana duit yang 30.000 dinar itu? Mana?" Apa kata istrinya? Qalat ummuh, ibunya berkata, "Ayyuma ahabbu ilaika 30.000 dinar am hadzal ladzi huwa fihi minal jah." Waktu itu si anak sedang memberikan kajiannya. Seorang alim yang luar biasa ikhwah. Muridnya ribuan. Si ayah nggak tahu kalau itu anaknya. Karena dia pergi perang bertahun-tahun tak pulang-pulang. Jadi si suami mengatakan, "Dek, mana duit yang 30.000 dinar itu?" Kata si istri, "Bang, mana yang lebih engkau sukai? Uang 30 dinar atau anakmu seperti seorang alim yang itu? Dia dihormati, dia seorang alim. Kamu pilih yang mana? 30.000 dinar atau yang seperti itu anakmu?" Dia belum tahu kalau itu anaknya. Apa kata si suami? Ya, "La wallahi illa hada." Demi Allah, tentu ini lebih kusukai ketimbang 30 dinar. 30.000 dinar. Qalat, "Fa inni anfaqtul mal kullaha alaih." Sesungguhnya aku telah habiskan 30.000 dinar untuk menyekolahkan dia, itu anakmu. Demikian ikhwah. Itulah dia. Qala fa wallahi ma dhayya'tahu. Apa kata suami? Demi Allah, engkau tidak menyia-nyiakan yang 30.000 dinar. Artinya ikhwah, kalau istri antum minta duit untuk uang sekolah anak antum punya, janganlah bakhil kali. Demikian. Uang banyak, Bang. Untuk uang sekolah, Bang, 25.000. Alah, cicil aja lah, Dek. Astagfirullah. Kepingin kita masuk surga bareng ya, Dek ya, dengan anak kita, Masya Allah. Tetapi untuk memberikan, berjuang untuk mendidik pendidikan anak-anak kita, dia bakhil, na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, saya nggak bicara orang yang memang nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, ya qadarullah ma syaa fa'ala. Ini yang sanggup. Yang lebih parah, sanggup tapi pura-pura tak sanggup. Kalau ada sekolah menyebutkan dapat diskon yang 30%, 50%, 70%. Dipilih yang mana? Biasanya, Pak, yang 70% aja lah ya. Demikian ikhwah. Itu kenyataan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Surga itu mahal.
Untuk mendapatkan surga itu kita butuh belajar. Anak-anak yang soleh, yang alim, itu perlu dana. Oleh karena itu, ikhwah azanallahu wa iyyakum, mari ketika kita punya, infakkan untuk anak-anak kita, apalagi untuk pendidikannya. Ikhwah, antum begaji 10 juta. Untuk apa dengan antum duit 10 juta itu? Kalau enggak untuk anak-anak kita, kalau enggak untuk istri kita. Kita makan berapa lah paling? Sarapan berapa? Makan siang berapa? Demikian. Sisanya itulah untuk anak dan istri kita yang merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lapar dia, kita kenyang, Allah akan tanya nanti di hari akhirat. Kok bisa kamu kenyang? Istrimu lapar, anakmu tak sekolah, kamu punya duit. Sekarang pesantren mahal. Astagfirullah. Mahal ya, masalahnya sanggup apa tidak. Padahal ikhwah, setiap pesantren kita itu dimanapun itu ada standarisasi. Yang tidak sanggup ada jalan khusus sebenarnya. Tapi kalau antum datang pakai mobil tiba-tiba minta diskon 70%, siapa yang mau ngasih? Semboyannya together till jannah. Bersama masuk surga. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya. Itulah dia yang perlu kita ketahui. Udah Isya? Belum. Taib ikhwah azinallahu wa iyyakum, oleh karena itu khususnya ini antum ikhwah ya, sebagai suami ikhwah, kita berjuang. Ya, kita berjuang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang bekerja ulet untuk keluarganya? Man kharaja liyas'a ala auladi sigharan fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk menafkahi anak-anak kecilnya, dia jihad fi sabilillah. Antum itu para mujahid. Dan memang perlu kesungguhan untuk dapatkan itu. Ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk mendapatkan surga. Semoga Allah mudahkan, karena tidak ada yang dapatkan surga kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.